Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Pemuda PSHT untuk Kepentingan Publik Studi pada Desa Tawangrejo. Sebelumnya, perkenalkan saya Devania Helen Farlina dengan NIM 230406740004 kelas 2023A. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Pemerintah desa memegang peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan pemuda. Dalam upaya tersebut, mereka bertanggung jawab untuk memberikan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya dan transportasi umum, guna mempermudah aksesibilitas pemuda terhadap berbagai kesempatan. Selain itu, latihan keterampilan menjadi aspek yang tak terpisahkan, membantu pemuda mengembangkan kompetensi yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Pemerintah desa juga diharapkan untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, mencakup fasilitas pendidikan yang memadai dan program beasiswa untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pendidikan. Selanjutnya, penyediaan fasilitas olahraga menjadi elemen penting dalam menggalang semangat, kebersamaan, dan kesehatan fisik pemuda. Dengan menyelaraskan berbagai aspek ini, pemerintah desa dapat secara holistik meningkatkan kapasitas pemuda membentuk generasi yang berdaya saing dan berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Rumusan masalah. 1. Sejauh mana peran pemerintah Desa Tawangrejo dalam memfasilitasi peningkatan keterampilan pemuda PSHT agar dapat berkontribusi lebih efektif dalam pembangunan lokal? 2. Apakah terdapat hambatan atau tantangan yang dihadapi pemerintah Desa Tawangrejo dalam menjalankan perannya dalam pemberdayaan pemuda PSHT dan bagaimana cara mengatasinya? 3. Bagaimana evaluasi kinerja pemerintah Desa Tawangrejo dalam mencapai tujuan pemberdayaan pemuda PSHT untuk kepentingan publik desa? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menilai sejauh mana kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah Desa Tawangrejo dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di kalangan pemuda PSHT. 2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Tawangrejo dalam menjalankan perannya, serta merumuskan solusi yang dapat membantu mengatasi kendala tersebut. 3. Melakukan evaluasi keseluruhan terhadap pencapaian tujuan pemberdayaan pemuda PSHT, termasuk mengukur dampak positifnya pada tingkat kesejahteraan dan pembangunan desa secara umum. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan pemuda PSHT di tingkat desa. Dengan memahami peran pemerintah desa dan mendokumentasikan faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan program-program yang lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan, karakter, dan kontribusi positif pemuda PSHT dalam masyarakat. Manfaat praktis bagi akademik. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah desa mengenai cara mereka dapat memainkan peran yang lebih proaktif dan mendukung kegiatan PSHT dan pemberdayaan pemuda. Melalui analisis mendalam terhadap dampak positif yang dapat dihasilkan oleh partisipasi pemuda dalam PSHT, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diadopsi oleh pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program pemberdayaan pemuda. Rekomendasi tersebut dapat mencakup aspek-aspek seperti peningkatan akses pemuda terhadap pelatihan keterampilan, fasilitas olahraga, dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan dasar untuk penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai pemberdayaan pemuda, peran organisasi seperti PSHT, dan dampaknya terhadap pembangunan lokal. Melalui pemahaman yang diperoleh dari penelitian ini, para peneliti dan akademisi dapat merancang penelitian-penelitian lanjutan yang lebih fokus dan spesifik, mungkin melibatkan aspek-aspek seperti efektivitas program pemberdayaan pemuda, peran budaya dalam menggalang semangat kebersamaan, atau dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pengembangan lokal. Batasan istilah. 1. Pemerintah desa mengacu pada entitas pemerintah tingkat desa yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal. 2. Pemuda. Dalam ruang lingkup penelitian ini, pemuda didefinisikan sebagai
kelompok individu yang berusia antara 15 hingga 30 tahun, mengacu pada parameter umum yang umumnya diterima dan digunakan oleh lembaga-lembaga terkait pemuda. 3. Pemberdayaan pemuda merupakan suatu pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, pengetahuan, dan potensi generasi muda sehingga mereka dapat aktif terlibat dalam proses pembangunan masyarakat. Penelitian terdahulu, Nur S. 2017, Filosofi Gerakan Pembukaan Pencaksilat Persaudaraan, Setiati Terate, dan implikasinya terhadap pengembangan personality, studi kasus pada UKM bela diri di IAIN Ponorogo, Doctoral Dissertation IAIN Ponorogo. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami potensi filosofi gerakan pembukaan pencaksilat PSHT sebagai alat pembinaan kejiwaan, keberagaman, dan sikap sosial. 2. Mufarik MU 2021 membentuk karakter pemuda melalui pencaksilat, Khasanah Pendidikan Islam. Halaman 41-53. Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pemuda PSHT untuk kepentingan publik mencakup berbagai aspek yang mendalam. Pemerintah desa dapat menjadi motor penggerak bagi kegiatan-kegiatan pemuda dengan memfasilitasi acara-acara dan program-program yang mempromosikan nilai-nilai positif seperti kejujuran, disiplin, dan cinta tanah air. 3. Yuliawan D. 2016 Pembentukan karakter anak dengan jiwa sportif melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Journal of Sportive, halaman 101-112. Dalam konteks pemberdayaan pemuda PSHT untuk kepentingan publik, peran pemerintah desa dapat diuraikan melalui berbagai aspek krusial. Landasan teori. 1. Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pemuda PSHT. Peran yang dimainkan oleh pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama pemuda, memegang posisi strategis dalam menggerakkan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Pada 2015, sebagai otoritas lokal, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya dan mengalokasikan dana untuk mendukung berbagai program pembangunan yang bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ora 2015, alokasi dana ini tidak hanya mencakup aspek pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga program-program khusus yang difokuskan pada pemberdayaan pemuda. Pemuda merupakan potensi besar bagi kemajuan suatu masyarakat, dan melalui alokasi dana yang tepat, pemerintah desa dapat mendukung kegiatan dan inisiatif yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan pemuda. Lalu infrastruktur dan dukungan pemerintah desa. Infrastruktur desa, terutama fasilitas pendidikan dan olahraga, memainkan peran krusial dan mendorong pemberdayaan pemuda dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam merancang program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk mendukung pemberdayaan pemuda, khususnya melalui inisiatif pembangunan jalan dan infrastruktur desa. Selanjutnya, pemberdayaan pemuda PSHT untuk mengatasi tantangan tertentu. Pemuda di tingkat desa sering dihadapi sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi potensi, pengembangan, dan kontribusi mereka terhadap masyarakat. Menurut Savitri 2016, berbagai kendala tersebut melibatkan ketidaksetaraan dalam mengakses sumber daya, kurangnya inisiatif kewirausahaan, dan kurangnya keterlibatan dalam kegiatan desa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret melalui program pemberdayaan pemuda untuk mengatasi tantangan ini. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan pemuda PSHT di Desa Tangarajo. Metode penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana peran pemerintah secara konkret memengaruhi pemberdayaan pemuda PSHT dalam konteks kepentingan publik. Penelitian deskriptif kualitatif berkaitan erat dengan pengumpulan data deskriptif yang bersifat non-angka seperti wawancara dan observasi dan analisis dokumen. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi dan memahami fenomena secara lebih mendalam, memungkinkan pemahaman yang kaya tentang konteks, faktor-faktor yang memengaruhi, dan dinamika hubungan antara pemerintah dan pemuda PSHT. Pendekatan penelitian yang menggunakan metode kualitatif didasarkan pada positifme sebagaimana dijelaskan oleh Sudiono 2017. Metode ini cocok digunakan ketika penelitian dilakukan pada kondisi objek yang alamiah, di mana penelitian ingin
memahami fenomena yang terjadi dalam konteks alamiahnya. Metode penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, melibatkan interpretasi makna dari data kualitatif dalam bentuk kata-kata. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini memiliki alasan yang kuat. Pertama, peneliti ingin melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan pemuda PSHT di Desa Tamarjo. Melalui wawancara mendalam, peneliti mendapatkan informasi langsung dari sumber data, yaitu pemerintah desa dan pemuda PSHT. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman aktor-aktor utama yang terlibat dalam pemberdayaan pemuda. Sumber data dan data penelitian. Penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui dua metode utama, yaitu wawancara dan observasi secara langsung. Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data primer. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan narasumber, yaitu pemerintah desa dan pemuda PSHT di Desa Tamarjo. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan pemuda PSHT. Observasi langsung juga menjadi metode yang penting dalam penelitian ini. Dengan mengamati kegiatan dan interaksi secara langsung di lapangan, peneliti dapat memperoleh informasi yang mungkin sulit diungkapkan melalui wawancara atau dokumen tertulis. Observasi memungkinkan peneliti untuk meresapi nuansa situasi, dinamika hubungan antar aktor, dan faktor-faktor konseptual yang dapat mempengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan pemuda. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Pemilihan teknik ini didasarkan pada pertimbangan tertentu yang relevan dan dengan tujuan sifat penelitian. Alasan pemilihan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data utama adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan langsung dari narasumber, yaitu pemerintah desa dan pemuda PSHT di Desa Tamarjo. Wawancara memberikan kesempatan untuk menanyakan pertanyaan yang lebih rinci, menggali pandangan, dan memahami sudut pandang serta pengalaman langsung dari para aktor yang terlibat dalam pemberdayaan pemuda PSHT. Hal ini memberikan dimensi kualitatif dan konseptual yang tidak dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data lainnya. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk menginterpretasikan informasi yang terkumpul dari wawancara dan observasi. Pertama, data kualitatif yang diperoleh dari wawancara akan disusun dan dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu. Langkah ini melibatkan identifikasi pola-pola, pengulangan konsep, dan perbandingan pandangan dari berbagai narasumber. Kedua, observasi lapangan akan memberikan kontribusi tambahan terhadap pemahaman kontekstual dengan data non-verbal, dinamika interaksi, dan kondisi fisik di Desa Tamarjo. Kombinasi data dari kedua sumber ini akan dianalisis secara holistik untuk menyusun narasi yang kaya dan mendalam tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan pemuda PSHT. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.